Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana Allah selalu mengasihimu. Sebagai prolog, kita bisa melihat di gambar ini bagaimana Tuhan Yesus sedang menggendong domba. Domba seringkali melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Di dalam banyak budaya, domba adalah hewan yang tenang dan tidak agresif, dan ini sering digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat spiritual atau rohani yang diinginkan. Juga domba seringkali digunakan untuk menggambarkan seseorang yang lemah, polos, dan tak berdaya. Saya kembali diingatkan ketika tentang kisah domba adalah pertama kalinya mengikuti kursus evangelisasi pribadi atau KEP, di mana kursus ini adalah program pelatihan dan pembinaan bagi umat Katolik dewasa untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang di sekitarnya. KEP bertujuan agar umat Katolik dapat lebih mengenal intisari dari kabar gembira secara pribadi. Setelah mengikuti KEP, diharapkan yang pertama adalah mengenal dan menyadari tugas utama sebagai pengikut Kristus. Yang kedua adalah menerapkan kabar baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah mengetahui metode yang efektif, sistematis, dan sederhana dalam mewartakan Injil. Sebagai pengajar atau pemberi materi kursus ini adalah kaum awam yang telah mendapatkan sertifikasi sebagai pengajar. Namun ada materi-materi khusus yang disampaikan oleh Romo. Dalam kegiatan terakhir, sebagai anggota KEP diminta berdua-dua untuk mengunjungi umat atau domba, di mana umat yang dikunjungi adalah umat yang jarang ke gereja atau sama sekali tidak pernah ke gereja. Ini diumpamakan seperti pada Matius 18 ayat 12-14 tentang perumpamaan domba yang hilang. Bunyinya adalah sebagai berikut. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jadi dengan kunjungan ini diharapkan umat kembali diingatkan bahwa Allah mengasihinya, dan umat diharapkan untuk kembali ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam melaksanakan tugas akhir untuk mengunjungi umat, saya dan teman saya datang ke salah satu umat yang merupakan ex-tentara nasional Angkatan Udara. Beliau sudah pensiun dan memang tidak pernah kelihatan di gereja. Waktu kunjungan setelah panjang lebar berbicara, akhirnya saya tanyakan mengapa beliau jarang ke gereja atau tidak pernah ke gereja sama sekali. Akhirnya beliau menjelaskan bahwa dia tidak ke gereja bukannya tidak rindu, tetapi dia merasa malu dengan diri sendiri karena dosa-dosa di masa lalu. Karena waktu menjabat sebagai tentara nasional Angkatan Udara waktu itu, beliau menggunakan kekuasaannya untuk menghakimi orang. Kadang-kadang memukul orang, membunuh orang dengan tanpa alasan apapun demi melampiaskan emosinya. Beliau merasa berdosa untuk kembali ke gereja.
Tetapi walaupun begitu, beliau tetap membaca Alkitab dan berdoa di rumah. Saat itu saya dan teman saya bingung bagaimana harus mengajak beliau untuk kembali ke gereja. Tetapi di dalam hati saya berdoa memohon pimpinan Roh Kudus agar Roh Kudus bisa membuka mulut saya untuk berbicara bagaimana Allah mengasihi beliau. Saya percaya bahwa Roh Kudus berfungsi sebagai penghibur dan penolong, memberikan dukungan emosional dan spiritual dalam masa-masa sulit, serta menguatkan iman seseorang. Tiba-tiba terbersit di dalam pikiran saya adalah tentang kisah pertobatan Saulus. Kemudian saya buka pada Kisah Para Rasul 9, di mana Saulus bertekad untuk menghabiskan orang-orang Kristen, memenjarakan serta membunuh mereka karena tidak sesuai dengan ajaran orang Yahudi. Tetapi ketika di dalam perjalanan menuju Damsyik, di tengah jalan tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Secara singkatnya, Tuhan Yesus menyuruh salah satu muridnya, yaitu Ananias, untuk menyembuhkan Paulus. Akhirnya mata Paulus kembali bisa melihat. Setelah dijumpai oleh Tuhan, hati Paulus sepenuhnya terpaut padanya. Ia berubah total dan menjadi murid yang fanatik. Seluruh dirinya dijiwai oleh Kristus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu ia dibenci oleh orang Yahudi. Keberanian dan fanatisme juga merepotkan jemaat Kristen sendiri. Ia sering dicurigai dan kurang dihargai. Demi dan karena Kristus, Paulus banyak menderita. Lewat kisah ini, kami menceritakan kepada beliau bahwa ternyata di dalam tokoh kitab suci ada yang bernama Saulus yang demikian galaknya atau demikian beraninya kepada orang-orang Kristen untuk membunuhnya. Suatu perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan memakai Paulus atau Saulus ini untuk bertobat dan untuk mewartakan kasih Tuhan. Jadi kata kami kepada beliau, Tuhan selalu mengasihi beliau asal beliau mau mengakukan dosa untuk kembali kepada gereja. Puji Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam diri beliau sehingga beliau menyatakan pertobatan dan ingin kembali ke gereja. Akhirnya kami bawa beliau pada suatu hari kepada seorang romo dan beliau melakukan pengakuan dosa. Setelah melakukan pengakuan dosa dan luar biasanya, beliau juga memperbarui janji perkawinan, bahkan ikut kegiatan karismatik dan sebagai prodiakon. Beliau sangat aktif di dalam pelayanan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah selalu mengasihi umatnya, apalagi umatnya yang sudah lama tidak datang ke gereja.
Lewat cerita ini, kita percaya bahwa karya Allah bisa melalui apa saja. Lewat orang-orang yang diutus untuk mencari domba-domba yang hilang. Dan bahwa pimpinan Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan firman Tuhan dan membawa tuntunan agar mereka kembali bertobat dan kembali ke gereja yang kudus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kita yakin bahwa Allah selalu mengasihi kita dalam kondisi apapun, asal kita mau kembali kepadanya untuk bertobat dan mengakukan dosa kita, untuk menjadi domba yang hilang menjadi domba yang selalu berada di dalam gendongan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.